bisa terselenggara, bisa terlaksana, bukan saja karena kepercayaan tapi juga dukungan dari hampir semua komponen Muhammadiyah Bali. Wabil khusus support dan spirit dari teman-teman pimpinan daerah Muhammadiyah Sebali yang kami ini sering menumpahkan rasa rindu itu, kemudian lewat WA grup itu, ayo janjian kita kumpul di mana. Dan tentu saja bagi warga Muhammadiyah Buleleng utamanya, sebenarnya kehadiran Mas Profesor Abdul Mukti ini itu menjadi mimpi lama. Request warga itu, keluarga besar Muhammadiyah, kapan Pak Mukti bisa dihadirkan di Buleleng. Kalau Ustadz Zainul itu sudah seperti bapak kami di sini, bisa setiap saat beliau hadir. Tapi menghadirkan Mas Mukti ini kan tentu perlu komunikasi dan kesempatan yang benar-benar ada campur tangan Allah. Makanya ketika dapat bocoran dari BWM bahwa beliau bersedia bahkan meng-cancel acaranya di beberapa tempat untuk bisa hadir di Buleleng di Bali, saya dengan teman-teman langsung membuat tim untuk menegosiasikan agar acara ini bagaimanapun dan apapun caranya harus terlaksana. Harus terlaksana. Karena momentum kehadiran PP, lebih khusus kehadiran Mas Mukti ini harus ditangkap sebagai sebuah kesempatan untuk Muhammadiyah Bali khususnya. Tidak saja menerima pencerahan tetapi juga lecutan yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Ali, Ketua PDM Buleleng. Kenapa harus dilaksanakan konsolidasi di sini? Punya makna sejarah yang sangat penting bagi Muhammadiyah. Saya sempat diskusi tadi dengan Pak Among bahwa boleh dikatakan sejarah awal hadirnya Muhammadiyah itu Buleleng. Jadi kalau boleh dikatakan unsur pimpinan pusat yang sudah hadir di sini itu mungkin sekitar 5 ya. Yang pertama sekitar 1941, waktu itu Kiai Haji Yunus Anis, Ketua Pimpinan Pusat, itu juga hadir. 39, tapi penandatanganan kepengurusan karena Sunda kecil itu ada di Buleleng, sehingga kepengurusannya itu pada saat itu Pak Yunus Anis. Dan di tahun 1964 Pak Sekum itu yang hadir ke sini juga Kiai Besar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Haji Abdul Karim Amrullah. Jadi Bapak Hamka hadir di sini di tahun 1964 kan. Dan setelah itu mungkin Pak Din belum pernah sini. Sudah pernah Pak Din dan Pak Malik juga pernah selaku Watim Pres, dan sekarang Pak Sekum gitu secara jabatan khusus selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat hadir di Buleleng. Sehingga tonggak sejarahnya itu kalau kita lihat adanya wisata bahari itu ya karena memang perjalanan di perkembangan umat Islam secara umum di Buleleng ini nampak seperti itu. Karakter Pak Ali itu sudah mencerminkan karakter orang Buleleng gitu. Meskipun orang Situbondo baru beli-beli. Itu sejarah dari Muhammadiyah. Karena itu tadi perjalanan adanya dalam 2 tahun terakhir itu bagaimana progres Muhammadiyah Buleleng gitu. Dengan adanya kepercayaan baik dari pemerintah dan masyarakat terhadap pengurusan pemulasaran jenazah
melalui MCCC di Buleleng itu, bahkan di Bali sejarah awalnya di Buleleng, baru disusul di Denpasar dan yang lainnya. Jadi Buleleng lah ini yang menjadi percontohan. Kenapa? Karena memang semangat pergerakannya itu luar biasa. Kita hadir di sini, datang ke sini, gerakan Muhammadiyah di Buleleng insya Allah menjadi awal sejarah yang baik. Kita melakukan gerakan dakwah Muhammadiyah itu dengan sangat menggembirakan. Yang selanjutnya, ini nanti mungkin Pak Mukti ya perlu mendeklar atau mengumumkan, kita perlu hari bermuhammadiyah, sehingga nanti setiap bulan, apakah tanggal 8, sekarang kan tanggal 19, 18, karena 18 itu sejarah, 18 November 1912 itu lahirnya Muhammadiyah. Apakah 18 kita umumkan bahwa hari bermuhammadiyah, khususnya Bali nanti yang secara kelembagaan, secara institusi bisa dilaksanakan seluruh amal usaha Muhammadiyah setiap tanggal 18 setiap bulan, itu bagian daripada hari bermuhammadiyah. Mohon nanti Pak Mukti bisa bahwa kita mengumumkan bahwa hari bermuhammadiyah, sehingga momentum konsolidasi ini dirasakan keberadaannya. Insya Allah semua yang hadir sudah lengkap di periode Muhammadiyah sekarang. Yang Bangli sudah lengkap, insya Allah nanti menghadirkan amal usahanya. Pentingnya kehadiran Sekum, karena kita konsolidasi ya tanpa merasa ini semua bagian dari kita akan mendapatkan pencerahan di dalam rangka organisasi kita di Muhammadiyah Bali ini benar-benar dirasakan hadir di dalam memberikan yang terbaik bagi umat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 18 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 Februari 2022 Miladiyah, saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menandatangani pembangunan kembali Masjid Al-Manar Singaraja yang telah diresmikan oleh PP Muhammadiyah Jakarta, dan kemudian peresmian Sekolah Dasar Muhammadiyah Singaraja. Semoga penandatanganan ini menjadi awal untuk kita melanjutkan pembangunan Masjid Al-Manar dan menyempurnakan pembangunan SD Muhammadiyah Singaraja. Izin Pak Jenur, sungguh ini hari yang sangat berbahagia bagi saya, karena untuk pertama kali saya bisa hadir di Buleleng. Awalnya saya agak confused, agak bingung membedakan Singaraja dengan Buleleng. Yang saya tahu selama ini ya Singaraja.
Buleleng ini saya tidak banyak tahu, sehingga ketika ya Buleleng itu ya Singaraja Mas Mufti, itu menggambarkan betapa geografi saya memang sangat jauh dari memadai. Karena itu saya mohon maaf kepada warga Buleleng, ternyata Singaraja lebih terkenal daripada Buleleng. Tapi ini tidak hanya Buleleng saja. Misalnya di Jawa Tengah itu orang lebih mengenal Purwodadi daripada Grobogan. Padahal kabupatennya itu Grobogan, Purwodadi itu kecamatan. Orang lebih mengenal Cepu daripada Blora. Padahal Cepu itu kecamatan saja di Kabupaten Blora. Orang lebih mengenal Purwokerto daripada Banyumas. Padahal Purwokerto itu hanya sebuah kelurahan di Kabupaten Banyumas. Karena itu untuk menjadi terkenal memang harus menjadi hebat. Nah, jangan-jangan memang Singaraja itu lebih hebat daripada Buleleng. Jangan-jangan. Saya juga sangat berbahagia karena di daerah yang jangkauannya sangat jauh dari ibu kota provinsi, ternyata Muhammadiyah berkembang pesat luar biasa. Ini semakin meyakinkan saya bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya organisasi masyarakat kota, tidak hanya organisasi masyarakat Jawa, tapi Muhammadiyah sudah menjadi organisasi dan gerakan Indonesia yang tidak hanya tersebar di seluruh Indonesia, tetapi juga ikut dan berperan serta di dalam membangun Indonesia pada saat Indonesia ini merebut kemerdekaan dari Belanda, dan pada saat pembentukan negara Indonesia, dan pada saat upaya kita untuk Indonesia bisa mencapai cita-cita kemerdekaannya. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan tadabbur alam ke laut, dan itu satu kebahagiaan tersendiri juga bagi saya bisa ke laut. Kalau orang ke laut itu maknanya bisa dua. Yang pertama dia bekerja, yang kedua dia dibuang. Karena seringkali kalau orang menjadikan laut itu sebagai tempat pembuangan sampah, itu keliru menurut saya. Karena di Quran itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dan memuliakan manusia itu, serta menjadikan manusia itu bertebaran di daratan dan di lautan. Di darat dan di laut Allah memberikan rizki kepada manusia itu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah telah memuliakan manusia, memuliakan Bani Adam, dan kami jadikan manusia itu bertebaran di daratan dan di lautan, dan kami berikan kepada manusia itu rizkinya di daratan dan di lautan, dan kami memuliakan manusia di atas makhluk Allah yang lainnya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Tadi bersama Pak Zainul, tamu istimewa kita pada pagi hari ini, telah mengarungi lautan. Walaupun memang tadi Pak Hendy sempat agak takut-takut juga ternyata naik perahu itu. Beliau itu pegangannya kenceng sekali. Nah, karena saya tahu beliau itu takut, saya berceritalah bagaimana mengatasi rasa takut. Nah, caranya ada dua, saya ceritakanlah mindset yang kita bangun. Kita ini nggak akan tenggelam di laut kalau belum betul-betul tenggelam. Kita ini naik pesawat tidak akan jatuh kalau kita belum betul-betul terjatuh. Nah, karena itu maka nggak usah takut, nggak usah takut. Nah, kemudian yang kedua, saya ajaklah beliau bercanda-canda. Karena cara kita mengusir rasa takut itu adalah dengan cara bercanda. Karena itu banyak orang yang suka humor, sesungguhnya itu penakut sebenarnya. Sebenarnya dia itu penakut. Karena itu maka menurut saya ya Pak Edi tenang-tenang saja gitu, dan ternyata beliau alhamdulillah bergembira.
Dan tentu gembira karena jauh-jauh dari Jakarta, jauh-jauh dari Surabaya ke laut hanya pengen lihat ikan. Yang ikannya itu nggak sadar kalau kita tuh melihatnya. Tapi tidak apa-apa, itulah kebahagiaan. Jadi bahagia itu sederhana. Pembangunan SD ini, kemudian masjid, saya sebenarnya agak mikir dalam situasi COVID seperti ini yang kata banyak kalangan ekonomi sedang turun, kok kita masih berani membangun? Ini memang beda tipis antara nekat dengan jihad. Kalau saya tanya berapa modal meneruskan pembangunan masjid itu tadi? Berapa modalnya Pak? Nol kan? Tuh kan? Bangun masjid kok mulainya nol itu loh. Itu kan memang ya termasuk kelompok yang nekat itu. Jadi kalau dulu ada sebutan bonek itu hanya khusus untuk supporter klub tertentu, rupanya di Muhammadiyah banyak juga boneknya itu. Menyelesaikan lantai 3 SD ini butuh berapa dananya? 800 juta. Oke. Modalnya berapa yang sudah dimulai? Utang. Modalnya ngutang. Saya sebenarnya tidak pakai istilah ngutang, tetapi membayar masa depan dengan harga sekarang. Saya tadi malam cerita-cerita dengan Mas Hasim. Kita ini kalau misalnya untuk membeli sesuatu nabung dulu dan nunggu tabungan kita cukup membeli sesuatu, tabungan kita itu tidak akan bisa mengejar laju inflasi. Nggak akan bisa. Jadi caranya ya memang tadi kata Pak Ketua seperti itu, tapi kata saya membeli masa depan dengan harga sekarang. Karena itu dalam sistem ekonomi syariah kan tidak ada meminjam. Yang ada adalah pembiayaan. Walaupun untuk memenuhi pembiayaan itu harus biayaan. Mohon maaf bagi yang tidak orang Jawa ini. Pak Amin lo tahu ya? Tahu ya. Biayaan itu maksudnya harus kesana kemari itu. Harus kesana kemari. Ada loh yang untuk bangun masjid itu sampai bawa kotak keliling itu. Pakai kotak keliling atau kotak di pinggir jalan. Saya kira itu tidak Muhammadiyah yang begitu. Muhammadiyah itu pakai silent operation. Diam-diam, tahu-tahu selesai. Tapi begitu selesai, masih ada kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi juga jangan bilang membayar utang, tapi memenuhi kewajiban. Beda ya Bu ya? Beda. Ini soal bahasa, tapi sebenarnya substansinya sama saja. Saya tidak khawatir Pak Ali, masjid dan sekolah itu nggak akan selesai. Mesti akan selesai. Cuma bedanya cepat atau lambat itu saja. Tetapi saya punya banyak contoh. Beberapa tahun yang lalu saya datang ke salah satu cabang di Kabupaten Tegal. Saya hanya menandatangani maket, jadi pembangunan MI Muhammadiyah yang di branding baru gitu Pak Bu, dari boarding school. Ada gambarnya, hanya gambar ini aja, gambar proyek yang saya diminta menandatangani gambar itu. Ya, tugas PP itu diantaranya tanda tangan, dan tanda tangan itu tauqi baina tauqi ila tauqi, dari tanda tangan kepada tanda tangan.
Kemudian saya hanya tanda tangan maket itu. Dan kemudian saya dapat kabar dari panitia, ada hamba Allah yang dia politisi tingkat nasional membantu 50 juta. Banyak atau sedikit itu Pak Bu? Ya untuk gedung 5 lantai 50 juta itu ya sama nangkolila. Dikit banget itu. Sehingga yang 50 juta itu dengan segala hormat ditolak. Dan yang menolak itu seorang ibu bernama Hajah Zainab, yang beliau kira-kira sebulan yang lalu wafat. Beliau mengatakan semua biaya itu saya selesaikan sendiri saja. Beliau mengatakan, saya kan urusan dunia saya sudah selesai Mas Mokfi, kata beliau. Anak saya semua sudah jadi orang. Maksud sudah jadi orang itu maksud sudah berhasil semua. Saya hanya ingin cari dengan harta saya ini bekal untuk saya hidup di akhirat. Biarlah saya selesaikan semuanya. Kalau ketemu orangnya itu nggak ada tampang, beliau itu orang kaya. Sangat sederhana penampilannya. Tapi yang 5 lantai itu selesai MI itu. Dan sekarang termasuk salah satu jadi MI yang favorit. Selesai oleh satu orang hamba Allah. Karena itu kalau hanya 4 lantai 800 juta, saya kira selesai oleh Ibu Aisyah di sini. Saya lihat tasnya itu pada pegang dolar semua itu. Selesai ya Bu ya. Ini kayaknya menjawabnya agak ragu-ragu ya. Agak ragu-ragu. Yakin lah Bu, kita semuanya yakin itu. Masjid itu berapa Pak anggarannya? Berapa Pak? Berapa nih? Masjid? Biasa Berapa? 1,2 miliar. Masih lumayan lah, ciri orang modern itu bangun ada perencanaan. Yang orang tidak modern itu bangunnya habis berapa? Bighoiri hisab Pak Mukti. Jadi ciri orang yang nggak punya perencanaan ini. Perbedaan organisasi modern dan tidak modern itu pada kemampuannya membuat perencanaan. Itu di Mu'alimin kita, pondok madrasah Mu'alimin itu kan ada masjid di sana itu. Baru saja berdiri di Masjid Mu'alimin yang baru. Ceritanya ada hamba Allah yang melihat maket Mu'alimin yang baru. Hamba Allah itu melihat masjidnya itu nempel dengan rumah direktur. Kemudian hamba Allah ini protes kepada panitia, termasuk protes kepada PP. Muhammadiyah ini gimana sih? Masjid kok posisinya nempel di rumah direktur? Kita harus tampilkan dong madrasah Mu'alimin ini sebagai madrasah yang berkeadaban dan modern. Saya minta masjid harus dibuat terpisah dari rumah direktur, kata hamba Allah itu. Biayanya berapa, semua saya yang nanggung. Itu namanya nyuruh dan konsekuen. Karena sebagian orang itu hanya nyuruh tapi nggak jelas. Dan akhirnya alhamdulillah beberapa bulan yang lalu masjid itu kan sudah selesai, diresmikan Pak Jokowi dan kemudian ditandatangani. Itu sekitar sekian puluh miliar, 30 atau 40 miliar diselesaikan oleh seorang hamba Allah. 1,2 miliar itu diselesaikan seorang hamba Allah dari bapak-bapak ini. Selesai apa ya? Daripada uang itu ditaruh di bank deposito, apalagi bapak hidupnya dari mantap makan tabungan bank, lebih baik bapak itu investasikan untuk akhirat. Dan saya kira itu selesai itu. Selesai kan? Cuma kalau sudah diselesaikan hanya yang sekolah oleh Ibu Aisyah, yang masjid oleh Bapak Muhammadiyah, yang lain pada kemana? Nanti beliau berdua yang masuk surga, bapak-bapak dan ibu-ibu nggak kebagian yang lain.
Nah, karena itu maka mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, tadi Pak Ali menyebutkan genteng terakhir kapan? Ini muktamar itu November 2022. Insya Allah 18 sampai 20 November 2022. Masih ada waktu sekitar 9 bulan. Kira-kira selesai nggak itu, Pak? Selesai enggak? Ini ciri orang yang tidak punya iman itu ya. Kalau orang yang punya iman itu tidak eman-eman. Jadi kalau mau mengeluarkan uang itu dilihat dulu Soekarno-Hatta atau Patimura ini gitu. Kalau yang imannya tipis keluarnya Patimura. Tapi kalau imannya tebal keluarnya siapa? Itulah kenapa yang nyetak uang B itu pakai filosofi Patimura, pakai pedang, Soekarno-Hatta tersenyum. Coba lihat di antara angka tertinggi itu yang tersenyum kan hanya yang Soekarno-Hatta, yang lainnya itu agak ya kan? Nah, makanya Bapak Ibu kalau ketemu Soekarno-Hatta itu senyumnya luar biasa. Tapi senyum nyimpen di dompet, bukan senyum masukkan di kotak amal. Makanya kotak Masjid kok buka kotak uang pertama Patimura, uang kedua Patimura, ketiga Patimura, ke 100 Patimura, lama-lama nggak berani buka yang berikutnya. Karena Patimura pakai pedang terus. Tapi kalau Soekarno-Hatta yang keluar, kira-kira bagaimana Pak? Ini saya alumni takmir masjid. Nah, karena itu maka sanggup tidak dua bangunan ini kita selesaikan qabla Muktamar Muhammadiyah wal Aisyah. Sanggup? Kalau PP kan gampang saja, tinggal minta kepada cabang dan ranting. Apalagi ada Pak Zainul di sini. Saya nggak tahu sampai jam berapa. Sekarang sudah jam 11.53 dan saya lihat Kokam sudah berganti berkali-kali. Jangan sampai pingsan ya, ganti-ganti nggak apa-apa. Kalau Kokam pingsan itu namanya kokom, nggak boleh pingsan. Oh nggih, terima kasih. Ini kok dua berarti harus tambah lebih lama lagi nih. Ya. Baik, terima kasih. Saya robohkan karena, oh ini nggak apa-apa, ini karena punya Muhammadiyah jadi iklan. Sekarang saya jadi bintang iklan Mi Muhammadiyah. Sekarang jadi iklan Afiamu. Ini air mineral Muhammadiyah. Tapi nggak boleh diminum di sini ya, nanti aja. Oke, nggak apa-apa. Sampai mana tadi saya itu? Ini waktunya habis ya Pak. Ya, sudah saya juga. Jauh-jauh ke Jakarta kok dibatasi waktunya. Terakhir karena waktunya habis, ini memang panitianya agak kejam dikit ini. Biasanya masih ada 5 menit atau berapa, ini langsung habis bilangnya. Nggak apa-apa juga. Misalnya begini Bapak Ibu. Sudah 1 jam. Kita ini kan diajarkan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Dan hampir semua ibadah di dalam Islam itu punya dimensi ekonomi dan punya dimensi gerakan. Kalau kita sholat, kita harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, harus suci tempat dan pakaian dari najis. Ya kan? Jadi ada 2 suci yang harus terpenuhi. Suci diri kita dari hadas dan suci tempat dari najis. Maknanya apa? Dari ajaran toharoh saja, Islam itu mengajari kita untuk menjadi orang yang berbudaya hidup bersih. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang justru di tempat yang harusnya bersih itu kita tidak melihat kebersihan ada di situ. Makanya kalau nanti masjid itu jadi Pak Takmir,
Saya pesan masjid ini tidak hanya menjadi masjid yang indah, yang megah bangunannya, tapi juga mencerminkan keadaban Islam dan peradaban yang tinggi di masjid itu. Kami sudah memulai di PP Muhammadiyah Jakarta. Kita bangun Masjid At-Tanwir di PP Jakarta. Jadi kalau masjid-masjid Muhammadiyah yang dulu kan At-Taqwa. Nah sekarang kita coba pakai At-Tanwir. Itu masjid itu menggunakan listriknya itu pakai tenaga matahari. Jadi tenaga matahari, solar cell. Itu ramah lingkungan dan harganya murah. Yang kedua, air bekas wudhu itu kita bisa pakai lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain, membersihkan taman, kemudian kolam dan sebagainya. Jadi air tidak terbuang percuma. Sekarang sedang saya rancang, tapi ini belum. Untuk nanti kotak amalnya itu nggak pakai kotak yang keliling, kotak-kotak itu enggak, tetapi pakai QR. Gitu. Sehingga nanti itu berkeadaban, nggak ada sendal yang bertebaran itu nggak ada, karena kita buat loker-loker. Nanti masjidnya harus begitu, Pak. Kemudian yang berikutnya apa? Imamnya itu bacaannya harus bacaan yang memang bagus. Jangan bacaan yang baterainya sudah mau habis. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia. Mohon maaf kalau waktunya ada bonus-bonusnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan niat kita hadir pada acara ini sekali lagi mendapatkan kemudahan dari Allah. Dan sebelum Muktamar Solo 18 dan 20 November yang akan datang, saya sudah mendapat informasi dari Pak Ketua PDM dan Pak Ketua BWM bahwa Masjid Al-Manar dan lantai 3 SD Muhammadiyah Singaraja sudah bisa diselesaikan. Nah, karena jumlahnya banyak, saya tidak punya uang, Pak. Saya hanya nyumbang untuk SD-nya, ya multimedia senilai kira-kira 10 juta. Hadihi min Abdul Mu'ti, laisa min PP Muhammadiyah. Kalau PP tentu lebih banyak. Jadi saya insya Allah nanti saya serahkan setelah acara selesai. Nah, untuk masjidnya saya belum bisa nyebut angkanya, tapi saya usahakan bisa membantu sampai saya ketemu hamba Allah yang membantunya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, program bisa istirahat juga. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.